Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tsumma qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. Bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan Allah kekuatan. Alhamdulillah dengan nikmat iman dan kesehatan serta kemauan kita untuk hadir pada malam hari ini, kita masih bisa berkumpul dalam rangka memperingati syiarnya kelahiran Rasulullah yang disebut dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat dan langkah kita diberkahi Allah dan insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sidang jamaah Maulid Nabi rahimakumullah. Akhir-akhir ko ibu bapak masalah peringatan Maulid ko lah aco digaduh napa. Ya ibu. Aduh kini orang yang melarang kita untuk mengadakan peringatan Maulid. Akhir-akhir ini sedang terjadi pro kontra. Tapi yang mesti kita fahami dulu ibu bapak, secara bahasa dia harus kita fahami dulu. Karena masalah bahasa Arab ibu bapak, jangankan babeda huruf, babeda baris sajalah berubah arti pak. Itu bahasa Arab itu. Antara kata maulid dengan maulud, nah, mana sebenarnya ki bapak, maulid atau maulud? Kalau awak di Piaman kan maksudnya Nabi maulid pak. Tapi dia ada dua bahasa. Ada kata maulid, ada kata maulud. Apa maknanya ibu bapak? Kalau maulid artinya waktu atau saat kelahiran. Jadi kalau maulid Nabi berarti saat kelahiran Nabi. Kalau maulud itu orang yang dilahirkan. Makanya anak yang lahir itu disebut dengan maulud. Dikata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrahnya suci. Jadi kalau maulud Nabi berarti Nabi yang telah dilahirkan. Jadi kalau kita cari bahasanya bapak, antara beda huruf I dengan U. Kalau maulid maknanya waktu kelahiran. Kalau maulud Nabi, Nabi yang telah dilahirkan. Jadi bahasa Arab itu hanya berbeda baris, berbeda arti. Nah jadi kalau ada orang misalnya menentang, saya menentang maulid, berarti menentang kelahiran Nabi, secara hukum dia sudah kafir.
kalau menentang maulid. Kenapa alasan mereka menentang? Karena mau memperingati maulid sama dengan memperingati hari ulang tahun Nabi. Beda ibu bapak. Kalau maulid saat atau waktu kelahiran Nabi, kalau ulang tahun itu bahasa Arabnya milad. Jadi kalau hari ulang tahun bahasa Arabnya yaumul milad. Kalau peringatan ulang tahun bahasa Arabnya idul milad. Itu alasannya yang pertama. Berarti sama. Berbeda antara maulid dengan milad. Yang kedua alasannya, Nabi tidak pernah memperingati maulid. Saya yang mengecek Nabi tidak pernah memperingati maulid, Pak. Ya Bu. Dalam hadis Muslim ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Ajawai Nabi Bapak. Pertama kecil Nabi hari Senin itu abulai kecil. Yang kedua wahyu pertama ambo tarimo pun di hari Senin. Makanya setiap hari Senin itu Nabi mensunahkan dirinya untuk selalu berpuasa. Awak Jessica memperingati maulid sekali setahun ya Pak. Nabi memperingati maulid setiap Senin Pak. Nah, siapa kecil Nabi tidak peringati maulid? Cuma proses peringatan yang dilakukan oleh Nabi dengan awak berbeda. Karena Nabi dirinya masih hidup, sahabat tidak melakukan karena Nabi hidup. Nah kalau awak inilah 1000 sekian ratus tahun gitu. Ya kalau awak kenalkan diri proses cari tahu tentang Rasulullah di mana awak akan tahu je prosesnya Nabi. Dari mulai kelahiran Nabi sampai Nabi meninggal, kalau awak cari tahu kan dari gini banyak tak tahu Pak. Jadi berbeda bahasa. Nah tapi kini walaupun menjadi proses seperti itu, bagi kita tidak masalah itu. Itu dalam satu hal itu ada pro kontra itu biasa. Karena wajahnya dulu Buya Hamka ketika mudonya ibu apa, itu dulu beliau menentang kunut setiap subuh, menentang tahlilan, menentang peringatan maulid, menentang doa bersama. Ditentang dulu dia biarkan. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Tabaruk ditentang. Tapi begitu beliau lah mulai uzur lah mulai tua ibu bapak, di Karajon di ilau sadonya lah. Angkat jamaahnya, Buya, ini nak terbalik kaji Buya kau. Terbalik kaji baang bawa ke cewek. Dulu Buya menantang ibu sudah, kau nak boleh itu nak boleh, kau nak boleh itu nak boleh. Kok kini Buya Karajon sadonya je. Aja Buya Hamkai bapak. Dulu aku membaca cek kitabnya. Kini aku lah baca 1000 kitab. Jadi bagi kita yang memperingati maulid silakan, bagi yang tidak mau ya silakan, tapi jangan Cikarawi orang yang peringati gitu. Nah, kan gini tukang Cikarau banyak mana ibu bapak. Sehingga baca cakap awak sesama umat Islam deh. Nah, gini ketika kita peringati maulid, kadang-kadang itulah jauh memperingati kok sampai tinggi-tinggi ilmu orang memperingati maulid Pak. Kini coba kita tanya ke diri awak suram-suram ibu bapak. Iyalah awakku umatnya Nabi. Awakku yo adalah umatnya Nabi Pak. Baik Bu, kira-kira awak adalah umatnya Nabi atau alon? Kita adalah umatnya Nabi atau alon? Buktinya kita adalah menjadi umat Nabi. Rasulullah itu dari semua Nabi dan Rasul ibu bapak, Rasulullah Muhammad itu terkenal dengan Nabi yang paling banyak sunnah. Nah kira-kira lah sejauh mana sunnah Nabi ku akan racun ibu bapak. Kini awak nusa membahas sunnah yang bare-bare ibu bapak. Tahajud ya malam bare, puasa Senin Kamis bare, baca Quran bare. Kini coba ibu bapak, ada sunnah Nabi yang ringan-ringan tapi paling acuk dan paling banyak awak keracukan sehari-hari. Tapi kadang-kadang awak remehan itu. Sunnahnya bapak, kalau awak pasang taropa kaki mana dulu? Kanan, itu sunnahnya. Ketika ibu bapak pakai taropa, mulai ke kaki kanan pasang itu dapat pahala.
Kalau membuka terompa kaki kiri. Tadi kau masuk surau, kau masuk masjid, kau kaki mana tadi buka sendal. Kau masih centang perenang itu sunnah baru dua. Nah, kaji wala tinggi kan, tapi yang sunnah itu lebih. Kalau masuk masjid kaki mana dulu ibu bapak? Kanan. Kalau keluar, tadi masuk pakai gigi apa? Kata kanan, ada kan? Nah, itu silakan nengok tuh pak. Kalau masuk kamar mandi kaki mana dulu ibu bapak? Kiri. Kalau keluar kanan. Kalau tersasak doleh. Nah doleh pak. Mana tak kanan asli dong. Ada membuangnya ke dalam tuh. Ya mau tersasak pak. Nah, jadi dalam hal apapun, coba kita berpikir bapak. Barangkali sehari wak pasang buka tarumpang. Barangkali sehari. Kalau dipakai sunnahnya pahala kali itu. Tadi dari rumah keluar rumah pasang terupak kaki kanan dapat pahala. Sampai di masjid buka kaki kiri dapat pahala. Masuk ke masjid kaki kanan dapat pahala. Beko keluar kaki kiri dapat lo pahala. Labaran tu ibu pak. Beko keluar dari masjid pasang lo tendal balik kaki kanan. Ibu di rumah buka kaki kiri. Labaran banyak dapat pahala gitu. Tapi salahmu amalanku coba remehan. Pada itu sunnah. Barangkali sehari keluar masuk kamar mandi pak. Bu, dapat penyakit diare. Oh, itu sebantah keluar masuk kamar mandi. Tapi ada nak pernah kita pikir harus dapat sunnah, dapat pahala di situ. Kadang awak mengaji lah tinggi-tinggi bapak, tapi yang di bawah awak masih ada lama, remeh. Coba kalau yang itu siwak karajokan setiap hari kanak-kanak setiap pasang terompa kaki suwo, setiap pasang celana kaki suwo, setiap pasang baju tangan suwo, itulah pahala itu bapak. Bara kira-kira sehari tua dapat melakukan pahala tuh dari sunnah yang kete-kete. Paling banyak pahala di situ. Jangan kita remehan yang kete-kete itu bapak. Kata Rasulullah di hadis Tirmizi kan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, katanya. Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat awak batu dan sempurna, Allah anggap satu amalan yang lain itu sempurna. Tapi ketika amalan awak tidak sempurna, Allah tidak langsung mencap yang lain itu buruk, tidak. Dia ini satu kesempatan cilai Allah. Apa tuh? Kece Allah ke malaikat, tolong buka catatan amalnya balik ke Allah. Ketika awak dihisab, dicari sholat awak tidak sempurna, centang perenangnya baru dibawa. Kece Allah tolong buka balik catatan amalnya, coba cari di situ ada tidak mengerajukan amalan sunnah. Yang dicari amalan sunnah bapak. Dari mana kau yang dicari di malaikat? Yang remeh-remeh tadi, pasang buka terompa, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk surau, keluar masuk rumah, itu dicari itu. Nah dari yang kete-kete yang sebanyak itu dikumpulan, kece malaikat, ya Allah sunnahnya banyak. Kece Allah gabungkan. Kumpulan satunya gabungkan ke sholatnya yang tadi tidak sempurna. Nah ketika kalau digabungkan ya malaikat yang terjadi Pak, kata Allah, aku nyatakan sholatnya sempurna. Jadi amalan sunnah awakku ibu bapak panyampurna amalan wajib yang kurang. Ibaratnya panumbuk amalan wajib awak dan cantik. Kalau seandainya sholat awak sembahyang awak capit selawih tapak tangan, awak punya amalan sunnah yang ketek-ketek tadi awak kumpulan banyak salawih niru. Kalau ditutuyan tertumbuk apa? Tertumbuk. Selamat awak sempurna gitu loh. Nan bedo beko tabalik bapak. Kau sembahyang ni capit selawih niru. Cocok amalan sunnahnya cemelekan. Amal sang terompa tak balik dia masuk kamar mandi salah kakinya, dari itu dah dapat palo, dah nak ada sunnah situ doh. Aku puasa Senin Kamis jarang lo, solat tahajud tak kalau lo. Atau sunnah mana kau kumpul lagi buat? Saya kau kecil melekat ke sunnahnya ya Allah. Acuh tu cuci gabung aja. Pas ditumbuhkan, ngangonya baru buat. Atau tak mana kau kandiang lagi? Kau tahu tak kayak kau gitu kan? Ancak dari dulu kau perhatikan sunnah. Kalau lalu situ toko panjang nak dogo dogo. Ancak dari kini toko kandiang tu.
alasan ayat kau aja tidak dia tahu di sunnah lain atau kok ini daripada di sunnah makanya ada gunanya. Jadi kadang awak terlalu tinggi membahas kaji yang di dasar yang di bawah sewa acuk lama itu Pak. Itu semua perhatikan mulai besok. Setiap pasang teropak perhatikan kaki awak. Setiap buka teropak perhatikan kaki awak. Supaya apa? Dapat sunnah, dapat pahala. Itu kadang awak pengadilan sampai ke langit itu. Tapi yang di bawah tentang perenang aja baru aja. Ini kenapa? Sunnah itu membantu, sangat-sangat membantu. Ada cila yang diabaikan gini bu. Ikut di lima jadilah mulai diabaikan. Doa masuk masjid. Doa yang diajarkan awak apa bunyinya bapak? Yang ketek-ketek dia awak doa masuk masjid bunyinya. Hah? Nafal dah? Hah? Kalau masuk masjid yang cuk diajar gini yang pendek Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar masjid Allahumma ftahli abwaba fadlika. Itu doa yang itu itulah dipangkeh tuh Pak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan An-Nasai. Kalau Muslim juga berbeda bunyi lafaznya sekitar. Yang diajarkan Nabi ke Fatimah bunyi doa masuk masjid itu kata Nabi, wahai Fatimah, setiap kali engkau masuk masjid maka bacalah doanya kata Rasulullah. Ada doa yang diajarkan Nabi ke Fatimah ibu bapak, sampai kata Bismillahi wassalama ala rasulillahi Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Jadi sampai urutannya dia Pak. Menyebut nama Allah, berselawat ke Nabi, minta ampun, baru minta dibukakan rahmat. Nah kini yang diajarkan anak awak di sekolah banyak yang pendek selainnya Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yang menyebut nama Allah setiap masuk keluar masjid tidak pernah lain. Berselawat ke Nabi setiap masuk keluar masjid tidak boleh. Minta ampun setiap keluar masuk masjid tidak boleh. Karena langsung saya masuk itu minta rahmat, keluar minta kemuliaan fadli. Jadi kalau bisa ibu bapak, ajarkanlah kembali ke anak-anak awak doa masuk masjid itu seperti yang diajarkan Nabi ke Fatimah. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Ini doa masuk masjid. Nah kalau Muslim yang menjelaskan hadisnya pakai tambah seketek. Kalau di hadis Muslim bunyinya beda seketek bapak. Bismillahi wassalatu wassalamu. Nah, pakai wassalatu dia. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Nah kalau keduanya ganti rahmat sama fadli Pak. InsyaAllah nanti ambo WA kan lah ke Ustaz. Doanya itu yang sesuai dengan hadis yang diajarkan Nabi ke Fatimah. Yang kedua yang mulai diabaikan kini apa? Doa sesudah berwudu. Kata Rasulullah di hadis riwayat Bukhari Muslim, siapapun yang membaca doa setelah berwudu dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru sudah tuh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Maka kata Rasulullah, setelah selesai berwudu dia baca doa pakai syahadat tadi, dia boleh masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Langsung 8 pintu surga itu dibuka Allah tuh kalau baca doanya pakai syahadat. Nah kini doa sudah mau wudu pun ada pakai syahadat tadi Pak. Tuh aja pakai syahadat lewat lah disyahadatkan orang kayak awak ketika lagi aja. Jadi langsung sedoanya Allahumma ja'alni
Padahal kece Nabi kalau pakai syahadat yang pendek jadi ini Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah tuh, langsung doa deh, Allahumma ja'alni. Itu langsung Allah bukakan 8 pintu surga. Tapi kalau udah pakai syahadat, hilang. Nah, itulah mulai ditinggal itu. Jadi kenapa Nabi mengajarkan setiap kali setelah berwudu itu doanya diawali dengan syahadat ya Bapak? Kenapa? Ketika awak lah berwudu, itu lahiriah awak lah sucikan. Muka lah disucikan, kepala lah disucikan, tangan lah disucikan, kaki lah disucikan. Nah ketika awak ke sholat, batin awak alun suci, makanya didulukan dengan syahadat dulu baru awak masuk ke masjid lah. Jadi ketika awak wudu lahiriah lah suci, sabalun sholat batin awak disucikan dulu dengan apa Pak? Dengan syahadat Ibu. Makanya setiap wudu itu Nabi selesai wudu itu doa Nabi itu pakai syahadat dulu supaya Allah bukakan 8 pintu surga. Nah kan ibu-ibu masuk surga. Saya tahu Ibu, kecek Nabi awak padusiko paling mudah masuk surga. Paling mudah masuk surga. Beda juga mi Bapak. Tapi sayangnya Pak, paling banyak di neraka bisa produksi lo kecil. Nah wajib tuh ya Bu. Padusi itu paling mudah masuk surga kecil Nabi, tapi paling banyak di neraka. Bagi kira Ibu. Buktinya kecil Nabi dalam hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah, seorang perempuan, seorang istri yang hanya bisa sholat wajib saja. Yang sunat tak bisanya dong, tak sibuknya. Seorang istri hanya bisa sholat wajib saja, kemudian hanya bisa puasa wajib saja. Tapi kata Nabi, inyo patuh dan berbakti kaum suaminya, maka ketika nyo meninggal, masuklah ke dalam surga itu dari pintu saja yang nyo gitu. Nah mudah masuk surga Ibu. Ibu beruntung dari kami laki-laki. Paling mudah masuk surga. Sembahyang wajib, senyum puasa wajib lah tuh. Yang lain nak kerajaan tak lah. Tapi patuh saya kau udah. Patuh saya kacau. Jadi cadir itulah perintah Allah baca dia cadir itu. Tapi kalau masuk surga itu mau jauh itu bertawar-tawar jo. Nah kecil Nabi apa ya Pak? Di hadis Muslim, ketika ambo dibawa di Jibril mencalikan neraka, ambo nak menyangkut semua sekali do kecil Nabi. Ternyata yang di neraka itu paling banyak padusi. Ya Pak. Padahal paling mudah masuk surga padusi Pak, tapi paling banyak di neraka. Kecil sahabat, apakah mereka nak sholat Nabi? Oh sholatnya rajin-rajinnya penudahan lah ya. Apakah dia puasa? Puasa bahkan puasa sunahnya rajin di Nabi. Tubaannya bisa sampai masuk neraka. Yang panjawe kecil udai gitu Nabi. Namanya dawe-dawe dulu Ibu. Dah kalau mungkin kan dia berang dia apa dong. Ya. Nah ada nasaparah Siti Asyah. Lihat tahu Ibu Siti Asyah? Siti Asyah tahu Ibu siapa? Nah Aisyah, Aisyah itu istri Nabi. Siti Asyah. Siti Asyah itu bini Fir'aun. Ya. Orang yang pertama Allah nampakkan surga sebelum dimatikan Siti Asyah itu. Apa amalnya? Tidak ada. Tidak ada perintah sholat waktu itu, tidak ada perintah puasa waktu itu, tidak ada perintah haji, tidak ada. Ini patuh saya ke Fir'aun. Kan tahu Ibu Fir'aun tuh. Satu hari Ibu apa? Siti Asyah kok kena sipak, kena lapak, kena bijak di Fir'aun. Nah, lihat ada separah itu Bu. Hah? Ada separah itu Pak. Kan ada aja apa asiko yang semi Fir'aun kan ada Ibu. Alun separah itu lego. Siti Asyah kok kane sipak, kane bijak, kane lempak sejori. Nak pernah manjawe, nak pernah melawan. Coba kan? No tanah no senyum. Cuma itu kelebihan Ibu sudah diberakan di Firaun, nyoba doa. Nah doa Siti Asyah kok diabadikan Allah dalam Al-Quran.
Itu Bapak Ibu hafal. Catat Ibu, surah At-Tahrim. Surah nomor 66, surahnya nomor 66 ayat sabaleh. Itu ndak Ibu catat hafal gitu. Surah At-Tahrim, surah 66 ayat sabaleh. Doanya di tengah ayat tuh. Bunyi doanya istri Firaun, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, semoga engkau bagi aku rumah cik di surga. Jadi satu di berangan di Firaun tu diam nak pernah mencawe, dia baca doa itu. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Sebelum matinya Bapak Ibu, katikolah disiksa baret di Firaun, kan dijatuhkan batu gadang dari atas, kan diipuan ke badannya, dicalian dulu di malaikat sarugo. Siti Aisyah ke surga awak, kecil malaikat, acu calik di dalam surga itu paling atas puncak tu, harus cik rumah, itu rumah yang awak pasal jadi berdoa. Nah, dicabik ruhnya dek malaikat, baru batu ku dijatuhan Firaun sampai hancur badan. Jadi Ibu, besok kalau di berangan diapa, jangan jauh itu diam se. Alah kue apa merah-merah itu diam se, sudah tu baca doa tadi. Baca doa tadi agak kareh dah ada. Sudah apa merah-merah pun, ibu diam sudah tu baca doa. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Terbaiklah. Besok pada berang balik diam saya baca doa tu balik. Kalau dia tanya dia apa beko, kok bini dia heran gini nak menjawab gini lagi. Besok balago tu dia. Cia dah 10 dia. Gini diam selai. Antu beko tanya dia apa? Ambo setiap berang bako diam ini tu baca doa baca tu. Baru ibu jawab doa bini Firaun. Tapi ibu yang nyampe Firaun nya muncung doa bini Firaun. Merah. Berlaku begitu. Jadi bisa kalau berang empat yang sih pun menjawab kalau surga nak. Ya kalau lah ibu baca doa itu ditanya dapat doa baca tu doa bini Firaun. Bisa lama-lama fikir apa? Ya sambut deh Firaun manja. Setelah berang dibaca tu doa bini Firaun. Habis itu baliknya apa berang lain? Ini berang-berang jauh itu. Patu saja lah. Ibu selagi patuh jawab kecil Nabi masuklah ke surga dari pintu rumah saja. Ibu beruntung. Misalnya apa misal? Ibu kabar sedekah. Pak ambo kabar sedekah untuk rumah tafis rumah ibu misalnya. Kecil Pak. Sedekahnya banyak mah. Payah jadi bukti gini mah. Anu saya ibu sedekah simpan saya beli. Ibu tetap dapat 3. Ayah pun dapat. Pertama pahala sedekah tetap dapat. Yang kedua pahala patuh kau dah dapat. Yang ketiga piti masuk dompet balik. Asal tahu tu. Pahala dapat piti masuk lah balik. Jadi patuh saya kapak patuh saya nyo. Tak bisa. Dia masuk surga nak. Ada kecil lah Pak. Dia lah ikut kota lah. Jadi ibu Pak, paling mudah ibu-ibu tu masuk surga dibandingkan kami. Tapi sayang itu lagi cina paling banyak padusi ke masuk dan kau kenapa menjauh kecil udah maksudnya nyawe lagi diam saja. Biasalah Pak tu beda sudah sampai panik surang surga. Nah kalau apa-apa pun kalau bisa begitu ibu mencerotkan diam saja Pak. Kalau jauh beda di Pak. Ada Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi Bapak. Ada sahabatku nyuka ada berang setiap sebentar di bininya. Rencananya dia mengadu ke Umar bin Khattab waktu itu jadi Khalifah Umar bin Khattab. Begitu sampai di pintu rumah Khalifah Umar bin Khattab, kira Umar sedang ada berang di bininya. Dia menaku sebenarnya Umar. Bukan ada berang di bini. Akhirnya cekkan parah lah itu bodoh dan lain. Nah jadi mengadu dulu Pak. Nyuka pulang nampak dia Umar. Mari coba. Mana tu? Kau lari je. Ambor jenak kau mengadu kau jenak. Aduh, bini aku beda-beda. Cuma kira kau lebih parah. Aku dah mulai. Jadi dia mau pulang lagi. Agak cek Umar bin Khattab. Ibu tu berang-berang kan mati nak lapeh. Macam lah panik cuma. Maafkan awak, maafkan anak, maafkan makan awak, maafkan anak je lah panik. Biasa dia beda. Malah pelitakan macam cuma. Usah dijawab je. Gitu Pak. Jadi kalau ada yang masih dia ci api bisa padam, tapi kalau api kedua jauh, wih tawakal.
Maka kalau ibu ange apa ange lo, ibu baru apa api, dadam. Bagadam api sudah ada. Tapi kalau cik baru cik air, apa dama? Itu makanya kalau ada yang sedang emosi seorang, yang seorang dan naik lo pitam, jadi itu. Jadi kalau apa berang tuh diam saja. Baca sudah tadi. Lafal lo. Aku hafal di rumah. Pendeknya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Baca itu setiap Pak Berang baca itu. Agak karya baca ada bahan. Agak dikarya ada bahan. Biar tadanga dan Pak itu doanya. Nanti kan dia tanya itu doa tuh baca. Apa dulu dijadikan. Jadi Bapak, Nabi itu paling banyak sunnah. Jadi mulailah kita perhatikan sunnah. Salah satunya dari kebiasaan Nabi berpuasa di setiap Senin itu pernah berpengaruh kepada Abu Lahab. Ibu bapak tahu kan Abu Lahab? Abu Lahab ku galanyo apa de Nabi. Jadi kalau sejarahnya model itu ibu bapak, kakek Nabi kok Abdul Muthalib karajonyo menjago Ka'bah, jo menjago sumur Zam-Zam. Kalau istilah apa penjago kok pun nama gini pak, satpam. Jadi Abdul Muthalib itu cuma satpam. Jadi pernah satu kali air Zam-Zam kok banjir pak, macet karena saluran air itu ke rumah-rumah tuh banyak sarung. Jadi dicari sepanjang jalan pipa tuh aliran air itu banyak sarung. Jadi mbak mohonlah Abdul Muthalib kok ke pemimpin Quraisy, tolonglah Pak kumpul orang kawak guru memperasai saluran air. Kau cari lah kalau tersumpit aliran air yang banyak sarung. Guru awak tu. Jadi orang Arab kok gengsi dia tinggi-tinggi bawa masuk sapam barang itu juga awak je. Saya pun nak ada nama tibo surah pun. Saya pun tagak lah Abdul Muthalib kok di muka Ka'bah bapak berdoanya sambil bernazar kalau ya Allah, kalau ambo punya anak nanti 10 laki-laki ke 10 anak, ambo korbankan cik di muka Ka'bah kau berdapi. Sampai segitu doanya Nabi Abdul Muthalib itu, Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu. Rupanya dikabulkan Allah. 10 anak Abdul Muthalib kau bapak laki ke 10 anak. Yang paling bungsu itu Abdullah, ayah Nabi. Dan paling bungsu kok paling gagah, paling elok, paling sopan di kampung tu. Saya kok barabu udah manio mampir jadi menantu. Karena dia paling elok. Saya kok ketika disampaikan nazar kau di Abdul Muthalib, saya kok kecil pemuka keras, berarti kau laksanakanlah nazar kau dan pilihlah salah satu anak tu di muka Ka'bah. Tapi nak didapi kau siang. Ini 10 laki-laki ke 10 nya siang kan didapi. Saya kok diundi lah. Bantu orang main arisan itu pak. Dicari kayu sepanjang ekor segadang 7, ditulis nama masing-masing anak itu 10, dimasukkan dalam gale, dikocok di lompean cie, rupanya keluar nama Abdullah. Sehingga perang penduduk Quraisy ada. Janganlah Abdullah lainnya muda baru bujang. Bujang gagah paling elok, paling sopan di kampung lain. Nah, dua tandingannya di situ. Jadi nyola yang lain lah, bilang melihat sih. Abu Lahab pun setuju karena Abu Lahab paling sayang ke Abdullah, paling sayang benar ke Abdullah. Ulang balik. Diulang yang kedua Abdullah juga baru. Diulang yang ketiga Abdullah juga baru. Itu rancak pun. Tu ibu kalau main dulu pakai nama Abdullah cepet keluar. Saya kok kecil orang paling tua di kampung. Kalau dijadikan sabaleh bah. Asia yang ke sabaleh itu. Tulis di yang kasabale, kayu yang kasabale itu 10 ekor unta. Begitulah ditulis 10 ekor unta. Jadi kayu kasabale jadi dapat 10 oleh dong. Sabale dimasukkan ke balai, dikocok balik, di lompet, Abdullahnya baru keluar. Ganti jadi 20, di bed 20, ulang dikocok, Abdullahnya baru pak. Diganti 30 Abdullah jo, 40 Abdullah jo, 50, 60, 70, 80, 90 Abdullah jo baru. Oh benar mungkin lagi ada kecuali. Jadi bantu memang Abdullah yang diinginkan. Ohnya boleh gagah boleh elok. Anak gitu dong. Ini yang terakhir jadikan 100 kunto. Kalau yang 100 itu masih Abdullah jo, berarti Abdullah tidak biji.
doa lah orang sapunya ibu pak supaya dan Abdullah dia keluar. Pokoknya dikocok balik pak, yang dilopencit yang keluar 100 ekor onta. Diakinya 100 untuklah yang didapih pengganti Abdullah yang namanya keluar dari itu. Nah, ketika Abdullah ko berdagang, istrinya sedang hamil ke bu. Berdagangnya arah ke Madinah itu, pulangnya sampai di Madinah kini dulu dan namanya negeri kumuh itu, Yasrib namanya. Yasrib tadi kotor. Di Yasrib itu sampai di Yasrib itu Abdullah kesakit damam 3 hari sudah tuh meninggal langsung dikuburan di situ. Pulang rombongan ko di kaban ke Abdul Muthalib bahwa Abdullah sakit di Madinah di Yasrib 3 hari kemudian meninggal langsung dikubur di Yasrib. Tak tanggung sedih hati Abu Lahab itu karena dia kesayangannya. Nah sajak Abdullah meninggal itu apa kece Abu Lahab ke budaknya Suwaibah namanya, budak padusinya Suwaibah kece Abu Lahab. Mulai kini engkau nak tinggal di rumah boleh doyo. Batu je, engkau tinggal di rumah Aminah, tolong rawat dan abehan Aminah tu sampai anaknya lahir. Tinggal situ gini. Sehingga Suwaibah pun dari rumah Abu Lahab dipindah tinggal ke rumah Aminah, merawat Aminah yang sedang hamil. Maabehannya, akan daknya buian. Itu sayangnya Abu Lahab ke Abdullah itu. Nah, 2 hari kamalayan Aminah apa ke Abu Lahab, Suwaibah datang ke rumah. Sudah berlalu. Apa pasal Abu Lahab dibawa pak? Kece Abu Lahab ke Suwaibah besok kalau melayan Aminah tolong jangan himbau orang. Tidak usah himbau dukun baranak, tidak usah himbau tabib. Dulu bidan ada zaman itu deh. Patuh kece Suwaibah. Pokoknya tidak usah himbau orang lain, cukup engkau yang menjawab lahir anaknya Aminah. Kalau anaknya tu lahir padusi kece Abu Lahab, di bawah dipan sampai lalu Aminah tu lah bobian lubang tu. Aku nonyo tu. Aku no lubang di bawah sampai lalu Aminah tu. Kalau anaknya padusi lubang lah bobian di bawah dipan sampai lalu langsung si kuburan situ je. Itu ibu awak ini beruntung lah ya gini pak. Kau zaman Abu Lahab lah ini malah kan kuburan di dibi. Apa syukur lah ibu lah itu gini. Kau zaman Abu Lahab nak boleh sampai segitu saja. Aduh padusi yang kamalayan tu dibikin lubang di bawah sampai lalunya dari itu. Kalau padusi langsung kuburan. Tapi kalau anak Aminah laki-laki kece Abu Lahab, tolong dibawa kamu ke rumah. Saya capeknya aja. Jadi kece Suwaibah. Tiba dia hari akan melahirkan tu bapak, ibu-ibu tanggung hati Abu Suwaibah. Kenapa? Kalau seandainya padusi anak Aminah kau pasti rancak dan elok budinya kan orang tuanya elok kedua. Aminah kau tak pernah keluar rumah. Mencari mengkuasai sekali setahun jarang orang bisa aja bapak. Mudah tuanannya. Memang terjaga pribadi Aminah tu. Dipasangkan Allah dengan Abdullah yang tak pernah keluar rumah lo. Duduk-duduk di lapor nak duduk doang. Tu Abdullah tu. Kalau banyak di situ tu sembara sampai orang duduk-duduk minum-minum khamar tu dia tak pernah duduk tu. Dia memang terjaga. Abdullah terjaga, Aminah terjaga. Makanya Rasulullah tu akhlaknya seperti itu. Nah ternyata begitu lahir dicari laki-laki bapak. Dak tanggung kadang hati Suwaibah dibarasin anak kau capek dipotong puseknya dibarasin di badung dia kan Aminah. Aminah anak kau laki-laki susun lah. Begitu disusun Aminah nyoba lagi ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab ada kabar baik apa tu? Pengganti adik kau Abdullah lah lahir. Berarti anak Aminah laki-laki yo. Dak tanggung melonjak tengah malam tu juga. Majigak-jigak ni orang kampung pengganti dia pun lahir anak Aminah laki-laki. Ke zaman kini lahir kepada ada biar P-nya Abu Lahab. Dan biar P juga ada status tu. Kalau kini, tapi zaman dulu kan di HP itu tak ada gitu. Tapi begitu Nabi lah lahir, lah gadang, lah diangkat menjadi Rasul, yang paling banci sampai mati itu Abu Lahab. Makanya kebencian Abu Lahab terhadap Nabi itu sampai Allah badikan dalam Al-Quran kan, namanya surahnya Abu
Abu Lahab, surah Al-Lahab. Al-Lahab itu artinya api yang bergejolak. Tiba makanya digegala Abu Lahab ibabat kanunya parabu pamburansang asal tersinggung kita menggaletang gitu pamberangnya pambagi. Nah jangan buka dulu kalau udah ibu pamberang gila Abu Lahab itu beda. Jadi Pak Rabu itu Pak pamburansang panai hitam makanya digegalanya dengan Abu Lahab. Jadi sampai-sampai orang dibayinya di Abu Lahab itu membunuh Nabi. Hanya konco pelangkin sama Abu Jahal tuh. Abu Jahal itu lah kaki tangan Abu Lahab, antek-anteknya Abu Lahab untuk mengirimkan di mana Nabi berdakwah. Sudah Nabi berdakwah, maka Nabi payi tipunya tuh. Akhirnya nanggal kecilnya lagi kuat. Sampai digitunya Nabi situ berdakwah. Bahkan pernah kali impuknya di Batu Gadang ketika Nabi sholat di muka Ka'bah. Jadi Nabi itu sholat di muka Ka'bah pas dekat pintu di rumah. Dekat pintu Ka'bah itu sebelah ke kanannya seketek ada segiampe di 8 buah peta itu. Itu tampe Ismail dulu madu tanah jo air kan udah simpin itu untuk menyusun batu-batu Ka'bah itu. Nah Nabi Muhammad paling suka sholat di muka itu. Nah Nabi sedang sholat di situ, lah diambil batu setengah meja lah batu dulu. Setengah meja waktu batu dan diangkat dari Abu Jahal tu. Abu Jahal tu paling kuat dulu. Namanya Ammar bin Hisam. Dan diangkatnya ketika rukuk dicaliannya, ketika tidak dicaliannya, kas sujud kali impuk rencana itu. Begitu Nabi sujud atau di muka Nabi lalu saya mau gadang ke melompet. Begitu mau ke melompet batu ku jatuh, lari Abu Jahal pulang damam 3 hari. Cuma kurang kalau sebuah limau damam 3 hari. Abu Jahal tu. Sampai nak ada yang bisa membunuh Nabi itu. Nah kece Abu Lahab carilah orang yang bisa membunuh Muhammad. Kau barasa dimintanya muakir di ceklah. Padahal apa surang tu kakak di ayahnya Nabi Muhammad, tapi nak tanggung banci. Kenapa? Karena dianggapnya Muhammad itu menyaksikan orang Arab saja. Patukah akidah orang Arab gara-gara Muhammad. Dan agama Nabi Muhammad yang dibawa bertentangan jo kebiasaan nenek moyang itu dibilang dia pula juga sasih orang kampung sedunia dia gara-gara nyo itu kebanci pada Abu Lahab ke Nabi Muhammad. Tapi matinya hino ibu nya dapat penyakit kulit kata-kata apa Pak tapi busuk pun saya pun tidak ada satu pun orang yang mendakik itu nya tidak bisa kamar-kamar yang adalah terletak sini di rumah. Udah mantan makan pakai tampek, pakai kantong apa tuh Pak? Kantong dari kulit binatang itu kulit utuh, dijuluan di penggalan panjang untuk datang ke rumahnya. Itu namanya panjang. Ketika meninggal, orang mampu ke kuburan pada digotong tuh Pak. Diculik saja kayu banyak tuh. Dari jauh tuh Pak, kemana panjang tuh diculik tuh. Sampai jatuh ke bawah, tiba di jalan diguluan tuh itu. Sampai masuk ke kuburan tuh dilonceng itu dalam saja. Lalu dikubur. Karena nak berani mendakik. Itu Abu Lahab tuh. Tapi kata Rasulullah, Abu Lahab sampai hari ini masih diazab. Sampai hari kiamat Abu Lahab itu tetap diazab oleh Nabi. Tapi setiap hari Senin itu apa? Azabnya Abu Lahab diringankan Allah. Apa kau diringankan Allah ibu Pak? Karena pernah bergembira kadang hati ketika Nabi lagi. Itu saja seketiknya ya Pak. Ya Bu. Dia pernah kadang hati melompet-lompetnya sekali liang kampung itu bersorak tuh. Penggantian dia Abdullah lalahi, anaknya laki-laki itu. Kadang hati kata itu siapa? Diringankan kini di Allah setiap hari Senin sampai hari kiamat. Setiap hari Senin azab Abu Lahab itu diringankan Allah. Kunun kau awak umat itu kadang hati dengan mengadakan peringatan terkait itu ibu bapak. Bisa jadi azab awak dihabiskan ya Allah nanti, diampuni ya Allah nanti. Nah itu buktinya. Diringankan. Jadi kalau kuliah awak bisa menanggap doa Abu Lahab ini di kubu apa ibu bapak? Ya Allah kudapi hariku sendiri itu sedua itu. Ya Pak. Itu diringankan baru tuh Pak. Lai sana ngaji Abu Lahab kenapa? Azabnya teramat pedih. Azabnya teramat pedih. Tapi nanti yang awak-awak yang beriman ke Bapak
insya Allah nanti nak ada yang mendapatkan siksa kubur itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah nanti di dalam kuburnya senang. Di mana Allah ceritakan itu Bapak, buka beko surah Ali Imran, surah ketiga ayat 169 to 170. Itu Allah menceritakan keadaan orang-orang yang beriman di alam kubur, di alam barzakh. Apa kata Allah? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian sangkolo lai ke Allah yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak. Meninggal di jalan Allah itu dua maksudnya itu Pak. Pertama meninggal dalam membela agama Allah, parang itu syahid tuh. Yang kedua meninggal di jalan Allah itu meninggal dalam keadaan menjaga ketaatan kepada Allah. Awak yang menjaga sholat, menjaga ibadah itu namanya menjaga ketaatan. Kalau meninggal namanya meninggal di jalan Allah. Orang yang meninggal di jalan Allah itu kejabat itu nak mati doh. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka itu tetap hidup tapi rezekinya lah dijamin. Jadi orang yang meninggal itu Bapak sama Jawa kini awak hidup di dunia aku model itu hidup di barzakh. Nyoba sobo je keluarga-keluarganya lah meninggal dulu. Bahkan yang datang ke barzakh itu disambut je keluarganya. Mereka hidup di jauh. Tapi bedanya yurzakun, rezeki mereka dijamin. Kalau di situ teraga randang tibu langsung ibu. Dah perlu di Bali, dah perlu dibuat gitu. Teraga mulai gaji bo, teraga mulai tunjang tibu langsung. Jadi gua Pak pikir tensi kan naik, kolesterol kalau nado Pak, nado penyakit itu nado. Kalau risiko yo. Nyoba semuanya keluarga-keluarganya lah dulu meninggal. Di mereka tetap hidup sama seperti awak. Bahkan kata Allah farihina bima atahumullah. Mereka sangat bergembira dengan nikmat yang Allah berikan di barzakh. Wa yastabshiruna, sampai-sampai orang yang lah meninggal di barzakh itu nyumbau-imbau keluarganya yang lah hidup ini, yang masih hidup. Weh kamari lalai kamari lah siko sandangan lama siko aja. Kamari lainnya lama-lama di dunia itu sampai menderita. Karena memang dunia itu diciptakan Allah untuk merasai Bapak. Ketika Allah peringati Adam hati-hati dengan iblis. Jangan engkau tertipu dengan tipu daya iblis. Kalau engkau tertipu, engkau aku kirim ke dunia, kata Allah, dunia itu litasko, sampai menderita. Makanya di dunia kau lapar, panik-panik, sakit-sakit. Kadang tiap sebentar ke rumah sakit, tiap bulan tiba rujukan ke rumah sakit. Lagi tiap bulan apa ibu itu juga baru lagi. Kan? Dunia itu memang diciptakan Allah untuk menderita, ibu Pak. Litasko gitu. Ibu-ibu apa yang menyangkut makin panjang umur makin kasanang hidup enggak? Semakin panjang umur awak semakin banyak penyakit berjaya oleh Bapak. Karena dunia itu sampai menderita. Buktinya Pak. Dulu kamapai ibu apa kamapai mampu minyak wangi nak minyak parfum. Tembak-tembak terus turun ondak pailah masuk. Kini kamapai kok minyak angin. Iya ibu. Lah minyak angin Pak. Nah, kalau berkata Pak. Kalau dulu galak sana mani ibu. Kini dia buang-buang air ketik dia mandi. Tak kalah merasa itu Pak. Kalau dulu jari nama cincinnya Pak. Ini juga jatuh-jatuh sama cincin Pak. Itu kalah merasa itu. Jadi makin panjang umur awak di dunia kau, makin banyak penyakit dan dunia kau sampai merasai. Itu maka dilarang dan Nabi berdoa minta umur panjang karena makin panjang mungkin banyak penyakit dan dunia kau sampai merasai. Itu mancilah awak merasai itu untuk sebentar rumah sakit itu dibawa keluarga kemari lalai Allah macam mana mudah dunia itu. Itu dia tak terang sih bukan terangan kan lah orang mati dibawa. Nah kalau dia itu, tapi dia sandang hatinya. Nah kenapa mereka bisa mendapatkan nikmat barzakh seperti itu? Kata Allah buka Fusilat surah sampai 1 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang kalaulah beriman kepada Allah istiqomah ju ibadahnya aja ji Allah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah datangkan malaikat menghiburnya saat sakarat. Agen cek malaikat ini Bapak Allah takhafu wa la tahzanu dan takut oleh jamek mati ko sanang je.
Atau keja Allah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Calian sarugo kayaknya baru dia mati di matian. Rasa senang itu. Jadi kalau awak yang rajin sholat, rajin ibadah ke Allah, rajin puasa, itu nanti ketika kamanika diumbuk dulu di sarugo baru di matian. Diumbuk dulu bapak. Sama ibu-ibu ketika melawan anak kita bumbuk dulu nak. Dendang-dendangan, nyanyi-nyanyian, pas selawat-selawatan tuh. Kadang bumbuk ke jodoh HP itu semuanya cepet lalu. Jadi awak pun nanti yang beriman kini kau yang rajin-rajin sholat beribadah ke Allah kau nanti sebelum meninggal diumbuk di sarugo baru dimatian. Di hadis Muslim kata Rasulullah ketika malaikat maut itu datang ke orang yang beriman, setiap malaikat itu masuk pertama kali dari kaki. Masuk dari kaki ke bekonya mancapi dari ubun-ubun. Jadi kalau dielo ruku dari ubun-ubun nih bapak, yang mati pertama itu kece Nabi kaki. Karena kan dielonya katih tuh ke ubun-ubun. Jadi yang mati pertama itu kaki. Jadi kalau orang yang sakarat ibu bapak, jelosoklah kakinya. Kalau lah dingin kakinya, itu nak kelamu itu nak pai mah. Itu sih macam orang sakarat itu. Esek kakinya kalau lah dingin, matilah kapai itu. Atau mak ibu bapak mau seko, nak baca cocok se kaki lah. Nak baca cocok se kaki, jangan lu esek kaki dulu. Masih angin kalau dingin. Nak baca dah pak, cocok se kaki ini. Malaikat masuk dari kaki ditulak dari kaki, tidak bisa masuk dari siko aja. Kau kaki kau rajin melangkah ke surau berjamaah kau aja. Rajin dengan pengajian, rajin dengan kabir tidak bisa. Masuk dari tangan ditulak dari tangan, masuk dari kepala ditulak di kepala. Mengadu ke Allah malaikat. Baca kami masuk kasih apa ya Allah nyok kan dimatian kini nyuruhnya lah kan dicabi tapi tidak boleh kami masuk. Keja Allah umbuk aja sarugo dulu baru cabui. Jadi orang-orang yang rajin sholat, yang rajin puasa, rajin ibadah di bapak diumbuk di sarugo dulu barunya dicabirnya akan senang tuh. Ini kalau ada orang katanya mati itu senang apa? Senang diumbuk di sarugo. Kalau di baju jebolah ya. Kalau ada percaya ya pak suruh jubur ini. Kalau ingin buktinya kalau diumbuk di sarugo. Itu contohnya Siti Asia diumbuk di sarugo dulu ibu bapak baru dicabir dulu. Jadi awak pun nanti selagi masih namu sholat, namu jual ibadah, insya Allah nanti diumbuk di surga. Itu maka kece Nabi, kullu umatin yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kece Nabi. Illa man aba, kecuali yang tak niat. Nah, itu. Jadi modal masuk surga kok bukan mampu ibu pak, tapi mau. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi saat doa wakulah dijamin masuk surga kecuali yang tak niyo. Yang tak niyo tidak bisa masuk surga. Jadi masuk surga kok modalnya bukan mampu tapi mau. Kenapa ibu bapak? Karena sadurang mampu sholat, sadurang mampu puasa, sadurang mampu bersedekah, tapi tidak sadurang yang niyo sholat, tidak sadurang yang niyo puasa. Itu makanya yang tidak niyo sholat itu berarti tidak niyo masuk surga. Itu sih konsep kaji itu pak. Karena kecil Nabi sadonya dijamin Nabi pasti masuk surga kecuali yang tidak niyo seno. Berarti kalau nyo tidak niyo berarti nyo mana yang tidak niyo surga makanya dilatih Allah neraka. Karena modal masuk surga pun niyo. Lain niyo sholat masuk surga mah. Lain niyo puasa tiap Ramadan masuk surga mah. Kayak yang tidak niyo kan neraka baik. Makanya orang yang masih lain namun niyo sholat, niyo puasa, niyo sholat itu maka tunggu dulu aja surga dulu apa surga itu pak. Bahkan ketika dicarian surga itu pak dicabik ruh awak dari malaikat, awak sendiri tidak tahu kalau saat itu awak mati. Macam mana kan? Tidak tahu awak kalau saat itu awak mati. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah Az-Zumar surat 39 ayat 2. Walati lam tamut fi manamiha kata Allah. Ada orang yang dimatikan itu saatnya sedang lalu, ada orang yang dimatikan bantu orang lalu. Amak nanya di bapak, ibu-ibu apa kalau lalu malam itu tahu nak kalau apa lalu? Ibu tahu nak kalau ibu lalu malam? Kalian bacanya buktikanlah curang imbau orang lalu tu, bu lalu bu. Kalau Allah hanya tu lalu itu.
Alah lalu Pak, alah jadinya itu lalu. Tapi kalau katanya Pak alah lalu Pak, adalah Pak. Kalau sih jawabnya lagi Bapak itu lalu. Jadi orang lalu tuh tidak tahu lalu. Bahkan sedang nonton TV di Bapak jam 10 tuh tak kalau di kursi itu. Ada aku ni jawab ini tak kalau aku. Alah 6 jam lalu tak kalau aja tu. Ya Pak. Karena merasa baru sebentar lalu. Jadi kecil Allah ada orang yang dibantikan tu bantu lalu. Orang lalu tu tak tahu kalau nyula lalu. Nah nanti ada orang yang mati bantu orang lalu tu kecil Allah berarti nanti anyo kan dikolah mati. Ino tak tahu kalau saat itu nyula mati. Coba ya kan. Bantu orang lalu yang tidak tahu kalau nyula mati kenapa? Nyula dumbu aja sarugo. Jadi saya rasulnya cuma cecek sarugo aja baru mati lah. Padahal nyula mati itulah dicapi ruhnya di malaikat. Tidak tahu kalau saat itu nyula mati. Awas, nak pagi-pagi di dia kan rasa-rasa bibuati wah itu Pak. Namanya nani awak lah dulu lah dicapi dia. Padahal galak-galak aja mencari surga. Tak tahu dia saat nyula mati. Bila tahu ni Bapak, ketika lah dibangkitkan dari kematian dia sadar. Oh jadi selalu kamu mati wajib. Di mati itu senang ya Bapak. Saya ngecek dah senang. Cukup lah. Tapi kalau dah dicukup dia sama dia lah. Sampai dulu dong. Ada makanya jago lah ibadah itu Bapak. Dan kecek Allah istiqomah tu nak barik ke dong. Tak barik dong. Baraja awak balik kan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu salat wajib iyo, puasa wajib iyo. Kadang-kadang dia tahajud, kadang-kadang dia dua. Tapi yang dijagonya cik istiqomahnya Bapak. Wudu. Dia wudu dari jago lalu, dia langsung wudu, batal mereka nyuduk balik, batal wudu dia balik sampai mereka lalu dia wudu. Sampai-sampai fasilitasnya terompahnya lah Allah sediakan di surga padanya masih itu. Nah kini Bapak. Cobalah ibu bapak beko pikiran sebelum lalu beko malam. Kira-kira apa yang bisa ibu bapak istiqomahkan, jago amalku kerajuan setiap hari, tapi tidak menggaduh kesibukan ibu bapak dan tidak memberatkan beliau. Jago sampai mati itu istiqomah namanya. Contoh misalnya orang menjago duha setelah 2 rakaat di pagi misalnya. Ibu bapak jago situ. Sasampi-sampinya waktu sasak urusan awak kerajaan 2 rakaat kudu pailan. Kalau lapang waktu mereka dijadiin sampai kuliah 2 aku dijadiin 2 balik pun kuliah. Tapi 1 hari jago yang 2 hujan 3. Itulah istiqomah jago itu sampai mati. Nanti ketika ibu bapak menikah diumumnya serugo dulu tuh. Atau misalnya witir kalau 3 rakaat boleh, tapi jago sampai mati istiqomah dulu. Atau baca Quran sehalaman sehari tidak masalah dong, jago sampai mati. Itu istiqomah. Karena sahabat bertanya ke Nabi, ayul amalin afdalu ilallah. Apa amalan yang paling utama di sisi Allah? Kece Nabi adwa duha wa qalat. Engkau biasakan ibadah itu setiap hari, rutinkan setiap hari walaupun cuma sedikit. Jadi biarlah sakit tapi tarik. Ini kalau misalnya ibu istiqomahkan duha tiap pagi 2 rakaat Allah tuh, oh kau bisa tahajud tidak ada masalah. Kalau bisa mengaji, kita mengaji. Kalau tidak, usahakan setiap hari atau gitu. Kalau bisa sedekah, bisa sedekah. Kalau tidak, ada masalah. Tapi yang duha tiap pagi, kau jangan sampai tidak sampai mati. Nah, ketika kau mati, besok diumur oleh Allah SWT. Itu yang namanya istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Yang beriman kemudian istiqomah menjaga ibadahnya insyaallah. Nah, jadi Bapak, malam kau Allah membuktikan ke Allah kalau awak bergembira dengan hari kelahiran Nabi, kita peringati dengan memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan awak yang hadir kini kau ibu bapak, iko umat yang diakui di Nabi dan diberi syafaat besok kan awak kena hati saat Nabi lahir. Dan mudah-mudahan awak nanti satu yang ada di siko masuk surga Pak. Karena yang masuk surga nak banyak deh ibu. Nak banyak deh Pak. Lima Allah kecekkan dalam surat Al-Hasyr surat 59 sampai nomor surat supaya Bapak mudah jadi. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 20. Kau hafal awak saja mungkin. Apa kata Allah?
la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama jumlah penduduk neraka daripada jumlah penduduk surga. Allah dahulukan neraka sebetulnya lupa. Kenapa? Karena sifat ayat itu kata ulama dalam hukum tata bahasa Arab, kalau Allah sebutkan yang pertama berarti dia memiliki nilai lebih. Nah kini kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama jumlah penduduk neraka daripada jumlah penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Yang menjadi penduduk surga, yang masuk ke surga itu hanya orang-orang yang juara, pemenang. Yang juara aku diakui para aja Pak. Tiga Pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Kalau juara harapan itu pembungku aja dari lapis itu. Tapi yang juara 3 Pak. Kalau misalnya peserta batandiang di tampe awakku musabakoh misalnya itu 50 orang, yang diakui juara kan 1, 2, 3 ya Pak. Yang 1, 2, 3 itu yang penduduk surga itu, yang sampai berjuang saudaraku itu. Jadi memang tidak banyak jumlah penduduk surga, karena yang mana-mana yang juara saja Pak. Yang juara saja. Buktinya Pak, sensus penduduk dunia kini tercatat 7 miliar penduduk dunia. 7 miliar, masuk awak kini kok. Dari 7 miliar itu cuma 2 miliar yang muslim. Yang 5 miliar kafir tuh Pak. Coba yang itu. Dari situ sana nampak tuh Pak, bahwa penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. 5 miliar itu orang non-Islam. Satu masuk situ, Buddha-nya, Hindu-nya, Sinto-nya, Konghucu-nya, Kristennya, masuk sampai situ. Nah, 5 miliar non-Muslim, 2 miliar Muslim. Yang 2 miliar kan tentu masuk surga saja oleh Pak. Yang Islam KTP, Islam ini semuanya enggak ada itu. Itulah tentu kita surga oleh itu. Yang munafiknya ada, yang fasiknya ada. Ini Pak, tentu yang 2 miliar kini kok Pak, kamu masuk surga saja. Itu maka kecuali Allah tidak sama jumlah penduduk neraka jumlah penduduk surga. Paling banyak jumlah penduduk neraka bisa. Jadi yang masuk surga itu yang menang-menang saja. Auto awak yang ada di situ pemenang saja ni Pak. Atau besoknya tidak ada seperti boleh. Nah, jadi menang Pak. Ada peringatan jelek datang balik. Kalau tidak datang kan lama. Iya Pak. Jadi awak kini lah menang, ibu bertahan lah. Karena penduduk surga itu hanya yang menang, berarti tidak banyak jumlah penduduk surga. Memang nanti kecil Nabi ada penduduk neraka, kau begitulah diazab lah habis dosanya, dibawa ke surga. Tapi begitu dibawa ke surga, sebelumnya mencuci dulu Pak, dimandinya di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Begitulah mandilah berhasil, dia masuk di Allah ke surga, tapi setempel di kanyang lu hilang ya Pak. Astempel di kanyangnya ibu, Jahannamiyun, mantan napi Jahannam. Itu mantan napi bisa Pak. Penghuni Jahannam itu tertulis di situ Pak, Jahannamiyun. Begitunya masuknya jadi kan orang manggil kan dia stempel. Kecenya ya Allah malu umpama balik selama benar kulit nak sanggup buat itu betul. Kan dia orang manggil kan dia buat tempel. Ada itu udah kecil mandilah di telaga Al-Kausar di telaga Rasulullah. Begitunya mandi tangga stempel saja lama kilit kan dia Pak baru ini masuk surga. Baru bangganya tentu ya seru surga bos. Jadi tidak banyak penduduk surga di sakit teknya. Aku dapat awak bahagia dari sakit itu. Jadi setiap ada undangan datang maulid Nabi, Isra Mi'raj atau tahun baru datanglah. Karena yang datang kok yang pemenang. Bukti ini rumah saja awak itu Bapak. Bara banyak warga awak di sekitar Bapak. Kalau ketika membagi kupon lagi orang banyak apa? Ketika sholat Idul Fitri udah lama banyak ada Pak. Yang datang sholat 5 waktu berapa? Nah itu apa menang tuh Nyok? Iya Pak. Kalau ketiba bantu itu rami itu Pak. Panuah masih cikirnya. Semua Idul Fitri panuah, semua Idul Adha panuah. Tapi semua 5 waktu itu itu yang pemenang itu. Itu yang pemenang. Jadi tidak banyak loh. Jadi seleksi datang ke masjid sholat berjamaah itulah seleksi penduduk surga itu. Hah? Terambil usul Pak. Ya, tapi visual ditutup itu dia mereka baru toko-toko ilai. Oh ya, tunggu siapa terambil kan? Itulah awal biasa terambil di dunia gitu mereka. Masuk surga pun terambil juga kan. Alat tutup itu baru ketipu. Ini tipu orang terangnya satu langsung saya kembali Pak.
tunggu orang komat di Surabaya. Kalau komat baru kamu jalan. Jadi Bapak, mudah-mudahan awak yang hadir kini lah dicatat oleh malaikat menjadi pemenang dan jadi penghuni surga. Amin. Jadi Bapak tidak usah panjang-panjang mana lain. Itu selain intinya, selama kita bergembira menyambut kelahiran Nabi, insya Allah itu menjadi syafaat bagi orang nanti. Karena yang dikenal di Nabi itu nanti orang-orang yang rajin berselawat ke Nabi dan masih ingat selalu dengan Nabi. Bukti kita ingat, kita peringati tarikh maulidnya. Dan mudah-mudahan nanti itu menjadi tujuan awal nanti supaya nanti di masa itu kita dicari Nabi itu diberikan syafaat. Baik Bapak, kita akhiri. Ada yang ditanyakan apa sebelum kita tutup? Udah terasa nak? Nah, kalau tidak kita tutup. Baik Bapak, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah dari awal sampai akhir. Dan insya Allah ini menjadi ibadah bagi kita semua. Dan kita berdoa semoga kita dalam aktivitas sehari dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan nagari kita dihindari Allah dari segala macam musibah, bencana dan bala. Allah hadirin ya, Allah betul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususun ila barakah wa rahmah ilaina sya'ulillahi lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ja'alna dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islaman muslimin wa imanana ya Allah imanan mu'minin wa amalana ya Allah amalan salihin wa niyatana ya Allah niyatan mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunuban mustaghfirin wa hayatana ya Allah hayatan ulama wa mautana ya Allah mautan syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal nikmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa ta'limatana wa qul ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.